1 Petrus 1 ayat 23 akan saya bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, ke dalam roh dan jiwa kita, ke dalam keberadaan kita, dalam kegagalan kita, ke dalam penyakit kita, maka firman Tuhan berkata, kita dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi ketika kita menerima Yesus, ada benih Yesus, benih yang tidak fana, benih yang kekal. Jadi kalau kita dulu pemarah, kalau kita terima Yesus, ada benih sabar. Yesus ada dalam kita. Ada benih kemurahan hati, ada benih kasih, ada benih damai sejahtera lahir dalam hidup kita. Bagian Tuhan sudah sempurna selesai. Maka di kayu salib Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Dia sudah bertempur dan memenangkan seluruh pertempuran dalam hidup kita. Bagian Tuhan sudah selesai. Tapi ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Seperti bayi kalau baru lahir, itu gak bisa langsung jalan. Gak bisa langsung makan sendiri. Itu mesti ada latihannya. Maka benihnya sudah ada. Benih sabar, benih murah hati, benih damai sejahtera, benih kesetiaan. Ada ketika kita undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada bagian kita untuk melatihnya. Kita akan lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Ada orang kan gym, workout, jogging untuk latihan badani. Kita kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau tubuh, apalagi mungkin ada pria six pack, perempuan diet, latihan badani terbatas gunanya. Karena kan badan kita nih 70, 80, 90 tahun udah meninggal. Jarang sekarang udah. Kebanyakan 70 kali ya. Udah selesai. Latihan badani boleh. Tapi terbatas gunanya, kata firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Maka kita mesti melatih diri kita disiplin dalam beribadah. Karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan badan ini terbatas, tapi ibadah atau latihan rohani berguna dalam segala hal, mengandung janji baik di dunia apalagi di akhirat. Maka kita masing-masing mesti mendisiplin diri kita, punya waktu hening, berdoa pribadi. Jadi doa itu ngobrol sama Tuhan. Enggak monolog, tapi dialog. Jadi ketika kita berdoa, kita beri waktu hening untuk kita bisa mendengarkan, menangkap pesan Tuhan, entah lewat hati kita, lewat ide-ide di pikiran kita. Karena di dalam keheningan itu adalah saat yang paling tepat untuk kita dapat mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan sekalipun menegur kita dengan keras, tetap ada kasih dan membangun kita kembali. Jadi kita disiplin untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk baca firman Tuhan. Karena makanan roh kita, kalau makanan badan nggak usah dibelajarin deh. Mau pizza, nasi goreng, mau empek-empek, mau apa, mantep deh kadang-kadang sampai mesti diet. Tapi makanan roh kita yang akan hidup abadi dan kekal, itu adalah sabda Tuhan. Adalah firman Tuhan. Maka mau ngerti gak ngerti gitu ya, kita mesti makan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roh dan hidup Allah ada di situ. Kata dan di firman Tuhan dan di medsos lebih powerful dan di firman Tuhan. Kata lalu di firman Tuhan dan lalu di medsos, di WA, di mana, itu lebih powerful lalu di firman Tuhan. Karena ada roh dan kuasa Allah
di dalamnya. Maka kita yang mesti latihan, fitness, gym, rohani. Latih diri kita beribadah, karena itu berguna dalam segala hal. Ketika badai menimpa hidup kita, kita punya fondasi yang kuat. Karena yang berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kadang-kadang orang nggak bahagia karena kurang mendengar sabda Tuhan. Dan juga udah banyak dengar sabda Tuhan, nggak bahagia juga karena tidak tekun melaksanakannya. Kalau cuma denger, nggak melakukan, membangun rumah di atas pasir, nggak kuat menghadapi cobaan dalam hidup. Supaya kuat dan bahagia, kita mendengar firman dan tekun melaksanakannya. Latihlah diri kita beribadah. Karena ya, Efesus 1 ayat 18 dan 19, ini doa Paulus untuk umat di Efesus. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan supaya gantian. Mungkin ada seorang pria yang bisa bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, kepakaiannya, kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semangat. Jadi Efesus 1 ayat 18 dikatakan doa Paulus untuk umat di Efesus supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita nggak kudus, tapi dikuduskan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan apa sih? Hebat kuasanya bagi kita, di dalam kita itu sehebat apa? Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi di dalam diri kita ada Yesus, ada benih ilahi yang biarlah Yesus makin bertambah besar dalam hidup kita. Kalau katanya almarhum Uskup Agung Leo Sukoto, kalau kita diberi tubuh Kristus, kita berkata amin. Maksudnya supaya Yesus makin banyak, makin besar dalam hidup kita, dan ego kita makin kecil. Dan ketahuilah, ada kemuliaan, ada kehebatan, kekuatan kuasanya di dalam hidup kita, karena ada Yesus Kristus Tuhan. Pernah saya kenal dengan seorang ibu di Bandung, itu minder, orangnya kecil gitu ya, belakang aja, pokoknya nggak kelihatan istimewa deh gitu. Kalau bersaksi nggak pernah bersaksi, udah tua lagi nih ibu. Terus dia pindah ke Jakarta, karena suaminya pindah ke Jakarta, ada kerjaan, dia pindah. Lama saya nggak ketemu, kemudian saya ketemu sama ibu ini. Wah, heran. Dulunya tuh kayak melempem lah gitu ya. Tiba-tiba jadi berapi-api nih ibu. Dan bersaksi. Saya kaget, apa yang terjadi nih ibu ya. Dia bilang, aduh, dulu saya suka mengkerdilkan Allah di hidup saya. Dan saya baca buku bahwa ada Allah yang besar. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam saya. Saya mau bertobat dari suka mengkerdilkan Tuhan. Jadi dia mulai ikut pelayanan. Ikut pelayanan tuh ke penjara. Jadi suka ikut ke penjara gitu, pelayanan penjara. Nah waktu itu, karena dia udah sering ikut, jadi orang-orang bilang, ibu mesti latihan bawa renungan. Apa aja? Minggu depan ibu ya yang sharing pewartaan. Dia mau tolak tapi dia pikir, saya kapan lagi bertobat dari suka mengkerdilkan Allah dalam hidup saya. Jadi saya bilang iya katanya. Minggu depan kita ke penjara. Dan dipanggil oleh sipir penjara, hati-hati ya. Nanti kalau khotbah
jangan bilang gerejanya paling hebat. Karena beberapa hari lalu terjadi tawuran. Karena ada pewarta yang bilang gerejanya paling hebat. Sedangkan yang hadir tuh oikumene. Berantem. Beradu gereja mana paling hebat. Jadi kalau pewartaan tuh dibilang sama polisi, jangan bilang gereja ibu paling hebat. Nanti bisa tawuran. Waduh, jadi dijaga oleh polisi waktu itu. Ini pria-pria semua, ini ibu cerita. Jadi waktu saya maju katanya, saya tidak mau mengkerdilkan Tuhan yang besar di dalam saya lagi. Saya maju, saya bilang sama semua, karena mereka kan laki-laki semua dan saya udah tua, kecil lagi ya. Maksudnya nggak terlalu besar badannya. Dia bilang, kalian semua dengarkan, ada pesan dari Allah yang maha tinggi akan saya sampaikan pada kalian semua. Wah, saya kaget, semua terdiam. Saya bawa renungan. Dengar, ini pesan dari Allah yang maha tinggi. Setelah itu pokoknya saya bawa renungan berapa lama. Saya bilang, siapa yang mau bertobat? Firman Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Roh Kudus bekerja sekarang di tengah-tengah kita. Ketika Roh Kudus menerangkan, menjelaskan kesalahan dalam hidup kita, dan kita mau bertobat, saat inilah waktunya. Majulah ke depan. Kita akan berdoa. Waduh, saya kaget katanya. Saya tantang mereka maju ke depan bertobat. Roh Kudus bekerja, ada satu mulai maju, satu mulai. Wah, pada banyak yang maju. Ingat anak istri di rumah yang kalian tinggalkan. Maka inilah kesempatan bertobat supaya keluargamu bisa dipulihkan. Mereka mulai menangis. Saya nggak percaya katanya ya. Wah, kok kenapa banyak yang maju? Wah, saya masih nggak percaya. Saya bilang, kalau sungguh-sungguh bertobat, berlutut semua. Wah, pada berlutut. Dia bilang, saya juga terkejut karena saya kenal ibu ini dulu yang biasa melempem kesaksian, nggak pernah bilang mau maju, mau bersaksi. Tiba-tiba jadi on fire gitu, berapi-api. Karena dia tahu, pada akhirnya dia tahu ada kemuliaan, kuasa Allah yang hebat di dalam dirinya. Dan sejak itu, ibu ini bilang, sejak itu saya tidak mau mengkerdilkan Yesus. Firman Allah yang hidup, yang pada mulanya adalah firman. Jadilah terang, jadilah bumi, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah semua binatang merayap di bumi, di air, di udara. Sang firman, Yesus yang luar biasa besar, ada pada diri saya. Akhirnya dia tidak mau kerdilkan Yesus lagi di dalam hidupnya. Ketika saya juga tahun 2007 divonis dokter kanker getah bening, kanker payudara, metastase ke 7 tempat. Ini udah ganas karena dalam waktu 2 bulan tiba-tiba ada benjolan di ketiak saya segede bola pingpong. Dan kata dokter, this is very advanced. Secara medis kamu gak bisa ditolong. Tidak ada harapan. Tapi untung dokter saya orang beriman. Walaupun secara medis kamu gak ada harapan, pada Yesus kamu ada harapan. Jadi saya di kemoterapi 8 kali, kepala saya botak 8 bulan, saya diradiasi 25 kali, 4 macam operasi, kemudian di sumeta, di nuklir, macam-macam. Waktu itu juga saya nggak punya asuransi, tadinya punya, tapi saya punya masalah keuangan, saya keluar, tiba-tiba sakit, nggak ada keuangan untuk berobat, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Saya lihat kesini nggak ada pertolongan, kesana nggak ada pertolongan, kemana-mana nggak. Saya udah tergeletak. Tapi ketika kita memandang pada Yesus selalu ada pertolongan. Saya habis pelayanan di Australia, saya transit di Singapura, saya ke dokter di Singapura. Di situ saya dibiopsi dan dibilang saya kanker. Dan dokter bertanya, "Do you have insurance?" Nggak ada kan, tapi saya bilang, Jesus is my blessed insurance. What are you doing for living? I'm an evangelist. From which church? Catholic Church, saya bilang. Dia bilang, that must be very tough for you.
Saya bilang yes. Dalam hati, yes it is. Tapi saya nggak mau sebut. Karena di gereja Katolik, pewarta Injil awam itu kan nggak ada gaji, nggak ada perpuluhan, nggak ada karir. Semua kan di atas kita ada suster, romo, mau karir apa gitu kan, awam. Paling mentok juga ketua lingkungan kayak apa ya, mungkin ya. Tapi the best place to be is with Jesus. Tempat terindah di mana kita bisa berada adalah tempat di mana Yesus mau kita berada. Dia sanggup mengubah gurun menjadi tempat permata air. Karena saya pewarta Injil, sekarang saya nih pagi jam 5.47 pagi, saya sedang di California, Amerika. Bayangin di masa pandemi, kok disponsori dalam waktu seminggu, diundang, disponsori ketat, cepet banget prosesnya. Bulan lalu saya diundang dengan Bu Esther Kando, diundang ke Amerika, kita pelayanan di beberapa kota, sekarang di California, berapa waktu lalu saya di Nevada, di Las Vegas ada rekoleksi, kemudian di Arizona, di Phoenix, dan kami pergi berbagai kota, juga pelayanan di Cruise ke Alaska. Itu karena saya sebagai pewarta. Jadi yang tadi saya balik lagi, waktu itu bener-bener kayak gak ada harapan. Gak ada harapan, mana saya dibilang gak beriman. Ibu tuh gak beriman, kalau beriman tuh orang didoain kankernya plek sembuh katanya ya. Nggak kayak gini, mesti di kemo, mesti di radiasi, mesti di operasi katanya. Ibu nggak beriman sih. Maka saya datang, aduh Tuhan, katanya saya nggak beriman. Gimana ya Tuhan? Kemudian makanya itu kita perlu waktu hening, ya. Ada kan ayatnya, be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ketika saya berdiam, Tuhan kenapa nih saya kanker, udah 27 tahun pelayanan ke desa-desa lagi. Kemudian Tuhan memberi kesan. Pertama kali ada penemuan gelas dan piring plastik. Apa yang dibuat? Karena dulunya kan piring itu beling atau kaleng. Nah, nggak tahu ada yang ingat apa enggak ya. Mungkin bisa unmute, ada yang bisa bilang. Pertama kali penemuan piring itu melamin dan gelas itu plastik. Untuk promosi apa yang dibuat terhadap piring dan gelas plastik ini? Di apa kira-kira? Dibanting supaya kelihatan nggak pecah, ini kuat. Jadi Tuhan kasih kesan dalam hidup saya, kamu akan jadi alat demo, promosi kekuatan Allah di dalam hidupmu. Dan ada yang bilang kepada saya, di dalam diri kamu ada 2 K. K besar yaitu Kristus, dan K kecil adalah kanker. Kalau Kristus ditaruh di tengah kalimat, itu hurufnya mesti huruf besar. Kalau kanker ditaruh di tengah kalimat, hurufnya kecil. Maka saya waktu itu seperti minum obat 3 kali sehari, 5 kali sehari. Saya berkata, bersama Kristus yang besar, yang namanya di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya usir K kecil, kanker keluar dari tubuh saya. Karena ada K besar Kristus. Maka waktu itu masalah keluarga, masalah pelayanan, saya berdoa, ada kuasa yang besar dalam saya, yaitu Kristus. Maka apapun masalah, saya usir dalam nama Yesus bersama dengan K besar. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita dicobai, Allah adalah setia dan adil, dan Dia akan berikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Saya udah tergeletak waktu itu, saya hanya memandang pada kebesaran Tuhan. Kalau saya fokus pada masalah, saya tenggelam seperti Simon Petrus fokus pada badai gelombang, dia tenggelam. Tapi kalau kita fokus kepada kebesaran Tuhan, kita sanggup berjalan di atas gelombang masalah hidup kita. Ketika saya on and off juga ya, ketika saya udah mau down ini, saya keluar, saya pandang langit yang luas. Aduh Tuhan, langit ini sangat luas. Daripada kita di kamar jadi sempit, saya pandang langit yang luas. Kalau langit yang luas ini luar biasa besarnya, penciptanya jauh lebih besar.
Kalau kita fokus pada kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, masalah kita menjadi kecil. Jadi kecil. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada kebesaran Tuhan. Dan ada kekuatan luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Singkat kata adalah, dalam 2 tahun berobat, di kemo, di segala macam, satu ketika saya di scan, dokter berkata, this is miracle. You become a cancer survivor. Nggak ada lagi kanker ganas di tubuhmu. Engkau disembuhkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Padahal tadi dokter bilang hidup kamu tinggal 20%. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keluarga saya dipulihkan Tuhan. Keuangan. Aduh, saya nggak minta sumbangan, udah tergeletak. Saya hanya berharap sama Tuhan. Dan janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara aku pelihara. Terlebih lagi dirimu. Kalau saya cerita pertolongan Tuhan tentang keuangan, luar biasa. Dokter saya nggak kenal di Singapura yang periksa saya, yang tahu saya kanker parah dan nggak punya dana. Ini dokter Singapura yang biasa materialis, dia cari sponsor untuk saya 40%. Luar biasalah Tuhan menolong keuangan, keluarga saya ditolong oleh Tuhan, dan pelayanan juga ditolong oleh Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Makanya saya tuh suka nangis kalau nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Luar biasa, luar biasa. Maka jangan pernah mengkerdilkan Tuhan dalam hidup kita. We have J power, Jesus power inside us. Dan yang terakhir adalah yang terakhir. Ini janji Tuhan untuk keluarga. Kisah 16 ayat 31. Ini janji Tuhan untuk setiap keluarga kita. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka kita minta Tuhan selamatkanlah keluarga kami di dunia dan akhirat. Karena Tuhan lebih rindu. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka biarlah kita berdoa. Jadi ini terakhir ya cerita. Ada satu keluarga itu tuh berantem terus, orang tua, anak, istri, suami. Waduh, berantem terus. Panggil hamba Tuhan. Terus istri cerita, iya suami saya gini, anak-anak gak hormat. Pokoknya berantem. Suami juga, iya istri saya tuh, pokoknya dibilanglah kesalahan istri. Anak-anak bilang, mama papa begini. Gak jelas mana yang salah, semua kayaknya saling menyalahkan. Maka hamba Tuhan ini berkata, udah kita berhenti saling menyalahkan. Kita semua berdoa dan mengambil keputusan. Tuhan, ubahlah keluargaku mulai dari aku. Ubahlah keluarga kami mulai dari saya. Kalau semua suami, istri, anak-anak berdoa, Tuhan ubahlah keluarga ini mulai dari saya. Maka pasti terjadi perubahan. Jangan kita menuntut mama dulu berubah, pasangan dulu berubah, anak dulu berubah. Tuhan berkati, ubahlah keluargaku mulai dari saya. Amin.